Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Mutiara Terpendam, Potensi Harga Naik 100%, Hanya 100 per lembar. Valuasi PBV 0,4 kali dan PER 7 kali. Hutang hanya 25% dan laba naik ribuan persen. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang bisa dianalisa lebih lanjut. Perusahaan ini hanya memiliki harga seratusan per lembar, dengan valuasi PBV hanya 0,4 saja. Selain itu, laba di periode ini naik ribuan persen. Perusahaan juga hanya memiliki sedikit hutang, sehingga dari sisi resiko likuiditas sebenarnya cukup rendah. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, apakah harga saham perusahaan bisa naik 1 kali lipat? Sekarang Mimin mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video Mimin akan beri kesimpulan analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum beli saham. Disclaimer on. Pertama, aset. SMDM punya aset 3,22 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 3,2 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 0,02 atau 0,63% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 3,22 triliun, perusahaan punya aset real estate jangka panjang 1,93 triliun. Artinya, 59,94% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,01 triliun atau minus 0,52%. Selain real estate jangka panjang, ada juga real estate jangka pendek. Dari total aset 3,22 triliun, perusahaan punya real estate jangka pendek 0,74 triliun. Artinya, 22,98% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,06 triliun atau minus 7,50%. Kedua, liabilitas. SMDM punya liabilitas 0,48T sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 0,55T. Artinya, hutang perusahaan turun 0,07T atau 12,73% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 0,48T, perusahaan juga punya uang muka pelanggan 0,3T. Artinya, 62,50% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun minus 0,01T atau minus 3,23%. Selain uang muka pelanggan, ada juga liabilitas imbalan kerja karyawan. Dari total liabilitas 0,48T, perusahaan punya pos ini sebanyak 0,06T. Artinya, 12,5% total hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas imbalan kerja karyawan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap, di mana tidak mengalami naik turun. Ketiga, ekuitas. Perusahaan punya ekuitas 1,87T sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1,78T, artinya ekuitas perusahaan naik 0,09T atau 5,06%. Dari total ini, perusahaan punya modal ditempatkan dan di-store sebanyak 1,51T. Artinya, 80,75% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal ditempatkan dan di-store. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap di mana tidak mengalami naik turun. Keempat, pendapatan. SMDM punya pendapatan 424 miliar. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 283 miliar. Artinya, pendapatan perusahaan naik 141 miliar atau 49,82%. Kelima, biaya pokok pendapatan. SMDM punya biaya pokok pendapatan sebanyak 191 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 138 miliar. Artinya, biaya pokok pendapatan naik 53 miliar atau 38,41%. Keenam, laba. SMDM mampu menghasilkan laba sebanyak 90,03 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 5,94 miliar,
Berarti laba perusahaan naik 84,09 miliar atau 1.415%. Ketujuh, rasio keuangan. Perusahaan punya ROE 6,40% dengan NPM 21,19%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 25,80%. Karena mencatat kenaikan laba yang besar, NPM perusahaan juga naik signifikan. Selain itu, saham ini punya DER yang rendah, sehingga cukup aman dari sisi risikonya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,16 kali dan PBV 0,46 kali. Perusahaan juga punya valuasi yang rendah dan bisa dipertimbangkan. Dengan PER dan PBV seperti ini, bukan tidak mungkin harga saham bisa naik 1 kali lipat. Tapi ingat, kamu perlu lihat juga sektor bisnisnya ya, karena tidak selamanya valuasi rendah harga pasti naik. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Meski bukan komponen utama, aset bisa naik karena saldo kas yang bertambah. Kedua, meski bukan komponen utama juga, total liabilitasnya berkurang karena ada penurunan hutang bank. Ketiga, komponen terbesar ekuitas masih berasal dari modal di store. Meski begitu, kenaikan ekuitas di periode ini karena saldo laba yang bertambah. Keempat, laba naik karena pendapatan yang meningkat 49%. Kelima, rasio keuangan cukup menarik, apalagi dari sisi NPM dan DER. Keenam, valuasi masih tergolong rendah dengan PER 7 kali dan PBV 0,4 kali. Demikianlah analisa singkat saham SMDM berdasarkan laporan keuangan terbarunya. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang sendiri. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Thank you.